Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja yang berjudul Algoritma Kruskal. Nama saya Muhammad Nopal Agil. Nama saya Muhammad Riko Balansita. Nama saya Siska Puspitasari. Teori algoritma Kruskal. Algoritma Kruskal adalah algoritma untuk mencari pohon merentang minimum secara langsung didasarkan pada algoritma MST atau Minimum Spanning Tree umum. Pada algoritma Kruskal, sisi-sisi di dalam graf diurut terlebih dahulu berdasarkan bobotnya dari kecil ke besar. Sisi yang dimasukkan ke dalam himpunan T adalah sisi graf G, sedemikian sehingga T adalah pohon. Pada keadaan awal, sisi-sisi sudah diurut berdasarkan bobot membentuk hutan atau forest. Hutan tersebut dinamakan hutan merentang atau spanning forest. Sisi dari graf G ditambahkan ke T jika tidak membentuk sirkuit di T. Adapun langkah kerja algoritma Kruskal sebagai berikut. 1. Lakukan pengurutan terhadap setiap sisi di graf G mulai dari sisi dengan bobot terkecil. 2. Pilih sisi U, V yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Tambahkan sisi U, V ke dalam T. 3. Ulangi langkah 2 sampai pohon merentang minimum terbentuk, yaitu ketika sisi di dalam pohon merentang T berjumlah N strip 1 atau N adalah jumlah simpul pada graf. Kelebihan dan kekurangan algoritma Kruskal. Kelebihan dari algoritma Kruskal, 1. Sangat cocok diterapkan saat graf memiliki sisi berjumlah sedikit. 2. Prosesnya random dalam mencari sisi. Kekurangan dari algoritma Kruskal, 1. Kurang cocok digunakan saat graf lengkap atau mendekati lengkap. Karena algoritma Kruskal menitik beratkan pada pencarian sisi, di mana sisi-sisi tersebut harus diurutkan dan memakan waktu yang tidak sedikit. Review jurnal. Judul, Aplikasi Algoritma Kruskal dalam Pembuatan Saluran Air PDAM di Wilayah Kabupaten Lombok Utara. Tanggal terbit, 27 Juni 2019. Latar belakang jurnal. Kabupaten Lombok Utara merupakan salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat. Di daerah ini terdapat banyak desa yang belum mendapatkan distribusi air bersih dari pemerintah. Hal ini dapat disebabkan karena kurang perhatiannya pemerintah pada desa-desa yang berada di daerah pinggiran dan faktor lainnya. Agar air dapat didistribusikan, maka diperlukan lintasan pipa air. Lintasan pipa air merupakan salah satu contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma Kruskal. Kita dapat mengoptimalisasikan pendistribusian air PDAM di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan menemukan rute terpendeknya. Tujuan jurnal. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mencari rute terpendek lintasan pipa air di dalam upaya optimalisasi pendistribusian air PDAM di wilayah Kabupaten Lombok Utara menggunakan algoritma Kruskal. Hasil penelitian. Kabupaten Lombok Utara terdiri dari 5 kecamatan, 33 desa atau kelurahan dengan 4 sumber mata air. Karena terdapat 4 sumber mata air yang didistribusikan ke 3 kelompok kecamatan yang berbeda, sehingga dapat dibentuk 3 buah graf yang mempresentasikan pendistribusian air PDAM di Kabupaten Lombok Utara. 1. Kelompok 1 yaitu Kecamatan Tanjung, Pemenang, dan Gangga. 2. Kelompok 2 yaitu Kecamatan Kayangan, dan kelompok 3 yaitu Kecamatan Bayan. Di sini ada graf kelompok 1 untuk Kecamatan Tanjung, Pemenang, dan Gangga. Pada data kelompok 1 dengan sumber mata air Jongkangka yang berada di Desa Bentek dan dengan 15 simpul yang mewakili tiap desa di 3 kecamatan yaitu Tanjung, Pemenang, dan Gangga. Desa di 3 kecamatan tersebut yaitu Desa Tegalmaja, Desa Tanjung, Desa Medana, Desa Sigar Penjalin, Desa Pemenang Timur, Desa Pemenang Barat, Desa Teniga, Desa Sokong, Desa Jenggala, Desa Bentek, Desa Ganggelang, Desa Gondang, Desa Sambil Jongkol, Desa Malaka, dan Desa Rempek. Dengan menjumlahkan bobot ruas 2 km dari Desa Tegalmaja sampai Desa Tanjung, ditambah 3 km dari Desa Medana sampai Desa Sigar Penjalin, ditambah 5 km dari Desa Sigar Penjalin sampai ke Desa Pemenang Timur, ditambah 6 km dari Desa Pemenang Timur sampai ke Desa Pemenang Barat, ditambah 6 km dari Desa Medana
sampai Desa Teniga, ditambah 7 km dari Desa Sokong sampai Desa Madana, ditambah 7 km dari Desa Tanjung sampai Desa Jenggala, ditambah 10 km dari Desa Bentek sampai Desa Genggelang, ditambah 11 km dari Desa Sokong sampai Desa Tegalmaja, ditambah 12 km dari Desa Gandung sampai Desa Sambil Bongkong, ditambah 13 km dari Desa Bentek sampai Desa Gandong, ditambah 13 km dari Desa Gandong sampai Desa Tanjung, ditambah 14 km dari Desa Pemenang Timur sampai Desa Malaka, ditambah 17 km dari Desa Gandong sampai Desa Rempek, sama dengan 126 km. Setelah menggunakan algoritma Kruskal diperoleh rute terpendek dengan jarak 126 km. Ini adalah graf kelompok kedua untuk Kecamatan Kayangan. Pada data kelompok kedua, dengan sumber mata air batubara yang berada di Desa Santam terdapat 8 simpul yang mewakili tiap desa di Kecamatan Kayangan. Desa di kecamatan tersebut yaitu Desa Salut, Desa Selengan, Desa Damiang, Desa Gumantar, Desa Sesait, Desa Kayangan, Desa Santong, dan Desa Pendua. Dengan menjumlahkan bobot ruas 4,3 km dari Desa Salut sampai Desa Selengan, ditambah 5,1 km dari Desa Damiang sampai Desa Gumantar, ditambah 5,9 km dari Desa Damiang sampai Desa Sesait, ditambah 8,3 km dari Desa Gumantar sampai Desa Kayangan, ditambah 12,3 km dari Desa Santong sampai Desa Selengan, ditambah 18,5 km dari Desa Salut sampai Desa Damiang, ditambah 20,5 km dari Desa Damiang sampai Desa Pendua, sama dengan 74,9 km. Setelah menggunakan algoritma Kruskal diperoleh rute terpendek dengan jarak 74,9 km. Ini adalah graf kelompok ketiga, yaitu untuk Kecamatan Bayan. Pada data kelompok 3 terdapat 2 sumber mata air Bangkep dan Mandala yang berada di Desa Bayan. Terdapat 8 simpul yang mewakili tiap desa di Kecamatan Bayan. Desa di kecamatan tersebut yaitu Desa Bayan, Desa Sukadana, Desa Karangbajo, Desa Anyar, Desa Senaru, Desa Loloan, Desa Sambik Elen, dan Desa Akar-Akar. Dengan menjumlahkan bobot ruas 1,2 km dari Desa Bayan sampai Desa Sukadana, ditambah 5,9 km dari Desa Karangbajo sampai Desa Anyar, ditambah 6,1 km dari Desa Senaru sampai Desa Karangbajo, ditambah 8,3 km dari Desa Karangbajo sampai Desa Loloan, ditambah 11 km dari Desa Sukadana sampai Desa Senaru, ditambah 13 km dari Desa Karangbajo sampai Desa Sambik Elen, ditambah 15 km dari Desa Anyar sampai Desa Akar-Akar, sama dengan 60,5 km. Setelah menggunakan algoritma Kruskal diperoleh rute terpendek dengan jarak 60,5 km. Dari ketiga hasil masing-masing kelompok pendistribusian sumber air PDAM, maka diperoleh rute total dengan menggunakan algoritma Kruskal, yaitu 126 km untuk kelompok 1, yaitu Kecamatan Tanjung, Pemenang, dan Gangga, ditambah 74,9 km untuk kelompok 2 di Kecamatan Kayangan, ditambah 60,5 km untuk kelompok 3 di Kecamatan Bayan, sama dengan 261,4 km. Simpulan, algoritma Kruskal merupakan algoritma yang lebih menitik beratkan pada pemilihan sisi berdasarkan urutan bobotnya. Untuk itu, terlebih dahulu harus mengurutkan sisi berdasarkan pada bobotnya. Dan algoritma ini lebih cocok untuk pohon dengan jumlah simpul sedikit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan algoritma Kruskal dapat menjadi alternatif dalam upaya optimalisasi pembuatan saluran air PDAM di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Karena dengan menggunakan algoritma Kruskal dapat mengurutkan sisi yang memiliki bobot kecil sampai sisi yang memiliki bobot besar sehingga ditemukan rute terpendek lintasan pipa air dengan total panjang lintasan atau rute yakni 261,4 km. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.